Halo, perkenalkan, namaku Bunga. Karena ada virus corona yang berbahaya, ada syarat-syaratnya supaya aku dan teman-temanku tetap terlindungi dari infeksi virus corona. Jadi, kami semua tetap sehat dan aman. Syarat yang pertama, aku harus menggunakan masker dan tidak boleh melepasnya. Yang kedua, aku harus rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, aku tidak boleh menyentuh wajahku, terutama pada bagian mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, aku harus menjaga jarak dengan teman-temanku maupun guruku. Kami tidak boleh bersalaman, berpelukan, ataupun duduk berdekatan. Yang kelima, aku dan teman-temanku tidak boleh saling bertukar peralatan sekolah, seperti pensil, pulpen, atau alat tulis lainnya. Yang keenam, saat pulang sekolah, aku juga harus langsung membersihkan diri dan juga pakaianku. Nah, begitu teman-teman. Kalian juga harus menerapkan syarat-syarat tersebut. Semoga kita semua tetap sehat dan terlindungi dari virus corona. Dadah! Selamat sore adik-adik. Apa kabar semuanya? Kita hari ini masuk di sekolah Injil liburan online hari yang keberapa? Hari yang kedua. Kapten Silo harap adik-adik tetap bahagia dan tetap semangat untuk melakukan penjelajahan. Sudah siap untuk melakukan penjelajahan yang lebih jauh lagi? Yuk, kita langsung saja. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan kalau kami sudah memasuki sekolah Injil liburan di hari yang kedua. Tuhan, kami sudah siap untuk bernyanyi, mendengarkan firman-Mu, dan melakukan aktivitas yang lain. Kami mohon pimpinan dan campur tangan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan sil hari yang kedua ini dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang senantiasa mendampingi kami, menolong kami dalam mengikuti sil online ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya adik-adik masih ingat tidak? Kemarin waktu kita di sil hari yang pertama, Syah Bandar menjelaskan kalau kita apa? Kita salah arah, kita salah sasaran, atau bisa disebut DOSA. Apa? Dosa. Apa itu dosa? Dosa berarti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oh iya, ada satu lagu loh yang mengingatkan kita tentang dosa dan bagaimana kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Lagunya itu Do Re Mi. Tapi sebelumnya Kapten Silo akan memanggil kru Kapten Silo. Mana ya kru Kapten? 1, 2. Siap, Kapten. Oke. Sekarang kita akan sama-sama menyanyikan lagu Do Re Mi. Kita akan menyanyikan lagu Do Re Mi ini 2 kali ya. Ayo adik-adik kita berdiri semua. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama dia menunggu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan.
semua dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama dia menunggu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Mari adik-adik, kita berdiri bersama-sama. Kita mengucapkan janji setia kita kepada kitab suci. Ikuti saya ya. Tangan di depan dada. Saya berjanji tetap setia kepada kitab suci firman Allah dan akan menjadikannya sebagai pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya, dan firman-Nya akan saya simpan dalam hati saya, supaya janganlah saya berdosa terhadap Tuhan. Sekarang kita akan menyanyi satu lagu lagi. Judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Pasti adik-adik semua sudah tahu lagu ini ya. Kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya 2 kali. Ayo kita semua bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita telah diperingatkan oleh Syah Bandar bahwa kita sedang salah arah. Jadi, apa yang harus kita perbuat sekarang? Ya balik arah dong. Gimana sih? Tenang, tenang. Kita memang salah arah, tapi kita harus menentukan arah yang tepat supaya kita jangan salah arah lagi. Saya harus menghubungi Syah Bandar untuk memastikan supaya kita tidak salah arah lagi. Sebentar ya, saya hubungi Syah Bandar. Ya, halo. Kapten Silo, bagaimana? Apakah sudah balik arah? Oh, oke, good. Baiklah kalau begitu. Saya akan memandu Kapten Silo untuk perjalanan berikutnya. Coba setelah ini perhatikan petunjuk dari saya ya, Kapten Silo. Memang benar adik-adik, kalau namanya salah arah, salah sasaran, ujung-ujungnya adalah maut atau kematian. Itulah yang disebutkan di dalam Alkitab kita. Nah, sekarang mari kita akan melihat kembali perjalanan dari Yunus yang hari kemarin juga mengalami salah sasaran. Mari kita melihat kepada kisah Yunus. Adik-adik, akibat salah arah, maka Yunus harus menanggung semuanya itu. Akibat dari pelanggarannya itu. Mari kita melihat di dalam kitab Yunus pasal yang pertama, ayat 15 dan 16 yang berbunyi demikian.
Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Wah, Yunus dicampakkan ke dalam laut, lalu ikan besar menelannya. Tidak tahu seperti apa ya rasanya Yunus di perut ikan. Namun saat Yunus berada di dalam perut ikan, ia ingat akan Tuhan dan dia mencari pertolongan kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan di dalam doa sebagaimana disebutkan di dalam Yunus pasal 2 ayat 2. Dia berseru demikian, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku." Rupanya Yunus ini setelah menyadari kesalahannya, adik-adik, dia langsung datang kepada Tuhan untuk minta tolong. Dan Tuhan menjawab dia. Keyakinannya lebih jelas lagi di dalam ayat 9 dikatakan, "Keselamatan adalah dari Tuhan." Dan benar, setelah Yunus berdoa demikian, Tuhan membebaskan dia. Ikan besar itu memuntahkan Yunus dan ia selamat. Adik-adik, setelah kita tahu bahwa salah arah atau salah sasaran itu adalah dosa dan mengakibatkan kita menuju kepada kematian, dan kita telah belajar dari Yunus maupun Kapten Silo tentang arah ini. Bagaimana dengan adik-adik sendiri? Ketika adik-adik menyadari bahwa, wah, aku melakukan kesalahan, apa yang adik-adik lakukan? Ingat, Yunus datang kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan ia diselamatkan. Adik-adik yang terkasih, mungkin dalam kehidupan adik-adik pernah tidak taat kepada orang tua, tidak menurut perkataan guru, melanggar apa yang dikatakan firman Tuhan, berdusta, mencuri, atau apapun itu. Jika adik-adik mengetahui bahwa itu adalah dosa, ayo segera berbalik alias bertobat, demikian juga segera mencari pertolongan dari Allah. Syah Bandar berdoa untuk adik-adik ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Papa Mama boleh membimbing adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur diingatkan di dalam kisah hari yang kedua ini dari Yunus dan kesalahan Kapten Silo. Kami diajar untuk segera berbalik dari kesalahan kami, bertobat dan segera mencari pertolongan dari Allah. Karena keselamatan adalah dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk adik-adik sekalian, kiranya dalam pertumbuhan kami, dalam perkembangan kami sebagai anak-anak, mungkin kami mengalami hal-hal demikian. Tidak taat, tidak menurut, baik kepada orang tua, guru, maupun juga kepada sesama. Mungkin kami tidak meneladani maupun melakukan firman-Mu dengan benar. Itu dosa. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, bagi adik-adik kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita coba mengingat dan menghafal ayat hafalan kita hari pertama kemarin. Masih ingat ya? Masih dong, pasti masih. Yuk, kita hafalkan ayat hafalan kita yang diambil dari Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Kita ulang sekali lagi ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Nah, untuk hari yang kedua ini, kita juga coba membaca dan menghafalkan ayat hafalan
yang diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Yuk kita membaca bersama-sama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Silahkan dihafalkan ya. Adik-adik dapat melihat ayat hafalan ini pada lembaran cerita Alkitab yang ada dalam starter kit kalian untuk kegiatan hari kedua. Terima kasih. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri sil hari yang kedua. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup kegiatan sil kita. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mengikuti sil hari yang kedua. Tuhan, terima kasih untuk segala aktivitas yang kami boleh lakukan bersama Papa dan Mama kami. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, juga ayat hafalan yang boleh kami hafalkan. Tuhan, kami akan mengakhiri sil online hari yang kedua ini. Dan kiranya Engkau juga yang akan menolong kami, mempersiapkan diri kami untuk mengikuti sil online hari yang ketiga. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang waktunya adik-adik mengerjakan hastakarya hari yang kedua. Yuk, ajak Papa dan Mama untuk mengerjakan hastakarya pada sil hari yang kedua ini. Oh iya, jangan lupa ya, setelah adik-adik membuat hastakarya, minta tolong Papa atau Mama untuk memfoto adik-adik bersama dengan hastakarya kalian seperti ini. Selamat mengerjakan. Oh iya, jangan lupa kirimkan foto kalian beserta hastakarya kalian yang sudah kalian buat ke WhatsApp grup sil online 2020. Jangan lupa ya. Hai, ketemu lagi dengan saya siapa? Madam Ori. Ya, kita berada di hari kedua. Ya, dalam kegiatan apa? Nggak dengar kegiatan apa? Iya, origami tsunami. Masih sama dengan hari kemarin. Tugas anak-anak sekarang adalah mengambil satu lembar kertas origami dari starter kit kalian. Ayo, buruan diambil. Sudah belum? Ya, siap ya. Ikuti perintah dari Madam Ori yang ada dalam video tutorial berikut. Siap? Oke. Ambil satu kertas lipat kalian, kemudian lipat menjadi dua bagian yang sama besar. Ingat ya, ujung-ujungnya harus ketemu supaya menjadi bentuk persegi panjang. Setelah itu, buka dan lipat ke arah tengah dari kertas lipat di kedua sisi. Sudah? Setelah menjadi bentuk yang seperti ini, lipat kembali ke arah atas atau ke arah bawah. Setelah bentuknya menjadi seperti itu, ambil satu ujung sisi kanan bagian atas dan lipat menuju ke bawah sehingga membentuk satu segitiga kecil. Demikian juga dengan sisi yang sebelahnya. Nah, setelahnya, lipat ke atas bagian yang ke bawah ini menjadi 2 kali lipatan sehingga menutup bagian bawah segitiga tadi. Lakukan juga pada sisi yang sebelahnya, yang satunya. Nah, jadi deh. Topi kecil buatan kita sudah jadi. Cakep ya? Oke, segera dibuat ya. Madam Ori tunggu hasil kreasi kalian, topi pelaut yang sudah dibuat. Kemudian segera kirimkan foto kalian bersama topi pelaut origami yang sudah kalian buat di rumah
ke WA grup Sil Online Penjelajah Sejati. Ditunggu ya, masih sama. 3 pengirim pertama tercepat akan mendapatkan souvenir dari Madam Ori, Syah Bandar, dan Kapten Silo. Baik, ditunggu segera kirimannya. Kita berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.